Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel. Nanti malam gimana kabarnya teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Malam ini, saya akan membawakan cerita jadi tumbal pesugihan toko emas. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar nggak ketinggalan cerita horor berikutnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, siapkan nyali kalian karena kita akan langsung masuk ke ceritanya. Langit sore mulai menggelap di kota kecil itu. Cahaya jingga keemasan perlahan memudar, berganti dengan bayangan panjang yang menjalar di jalanan sempit. Di ujung gang, berdiri sebuah toko emas tua dengan papan nama yang warnanya mulai pudar. Toko Emas Mulia, milik Ibu Kasmuti. Toko itu bukan toko biasa. Meski bangunannya tua dan kusam, pembeli selalu ramai berdatangan. Orang-orang rela antri panjang demi membeli perhiasan di sana. Mereka bilang emas di toko ini lebih berkilau dan lebih awet dari toko lainnya. Sebagian orang berbisik bahwa keberuntungan pemiliknya, Ibu Kasmuti, terlalu mencurigakan. Tapi uang dan emas yang bersinar membuat orang-orang lebih memilih menutup mata. Di dalam toko, seorang gadis muda bernama Niken bekerja dengan lincah. Usianya baru 23 tahun. Tapi kerja keras dan senyum hangatnya membuat pelanggan betah. Wajahnya manis, dengan mata teduh dan rambut hitam panjang yang selalu diikat rapi. Niken bukan hanya cekatan, tapi juga jujur. Ia bahkan sering membantu pembeli menawar harga agar lebih murah. Meski itu membuat Ibu Kasmuti menggerutu pelan. "Ibu, cincin ini cocok banget sama jari Ibu. Tapi kalau ditambah diskon sedikit lagi, pasti lebih pas di hati," ujar Niken sambil tersenyum ramah pada seorang pelanggan. Pelanggan itu tersipu senang dan langsung membeli. Sementara dari sudut lain toko, sepasang mata memperhatikan Niken dengan tatapan sinis dan penuh dengki. Manda wanita itu berumur 26 tahun, lebih tua beberapa tahun dari Niken. Rambutnya selalu diikat kencang, dan wajahnya penuh riasan tebal. Manda bekerja di toko itu lebih lama dari Niken, tapi sejak Niken datang, sinar Manda seakan redup. Pelanggan lebih suka dilayani Niken. Bahkan Ibu Kasmuti, meskipun jarang memuji, mulai mempercayai Niken lebih dari dirinya. Dasar sok baik, mentang-mentang manis dan ramah, pelanggan langsung suka. Nanti juga habis manis sepah dibuang, gumam. Manda lirih nyaris mendesis. Ibu Kasmuti sendiri adalah sosok yang dingin dan sulit ditebak. Perempuan berumur 50 tahun itu punya aura menakutkan yang membuat siapapun enggan menatap matanya lama-lama. Wajahnya penuh kerutan tapi sorot matanya tajam seperti elang. Dia jarang tersenyum, dan kalaupun tersenyum, rasanya lebih mirip seringai yang terasa aneh dan tidak tulus. Meski begitu, Niken menghormati Ibu Kasmuti. Bagaimanapun, wanita itu yang memberinya pekerjaan saat hidup Niken sedang sulit. Ibunya sakit-sakitan dan Niken harus mencari nafkah sendiri. Baginya, toko emas ini adalah penyelamat hidup. Tapi dia belum tahu, toko itu juga bisa menjadi kuburannya. Hari-hari di toko emas terus berjalan. Niken tetap bekerja dengan rajin, melayani pelanggan dengan senyum tulus yang membuat orang merasa dihargai. Setiap harinya, pelanggan makin banyak yang lebih suka dilayani oleh Niken dibanding Manda. Manda semakin terbakar rasa iri. Ia sering memperhatikan Niken dari sudut ruangan dengan tatapan tajam, seolah berharap gadis itu tiba-tiba jatuh pingsan atau terkena musibah. Puncaknya terjadi pada suatu siang yang terik. Toko sedang ramai. Seorang pelanggan kaya, Ibu Ratna, datang untuk membeli kalung emas besar. Manda segera menyambut, tapi Ibu Ratna malah melirik ke arah Niken dan memanggil gadis itu. "Niken, tolong bantu saya pilihkan kalung. Kamu yang paling tahu mana yang cocok," ucap Ibu Ratna ramah. Manda terdiam di tempat. Dadanya bergetar hebat menahan amarah. Dengan enggan, Manda beringsut menjauh dan memperhatikan dari jauh. Ia melihat bagaimana Niken dengan sabar membantu Ibu Ratna memilih kalung. Lalu akhirnya berhasil menjual kalung termahal di etalase. "Hebat sekali kamu, Niken. Kamu memang jago melayani orang ya. Beruntung sekali Ibu Kasmuti punya pegawai sebaik kamu," kata Ibu Ratna sambil tersenyum puas.
Manda mengepalkan tangan di balik meja. Kukunya menancap ke telapak tangannya sendiri. Setelah toko tutup, Manda mendekati Ibu Kasmuti di ruang belakang. Suasana di ruangan itu terasa aneh dan pengap. Dupa yang selalu dibakar di sudut ruangan meninggalkan bau anyir yang menusuk. Di pojok, ada cermin besar tua yang tampak kotor dan gelap, seolah bayangan di dalamnya lebih pekat daripada cermin biasa. Ibu, saya rasa Niken sudah terlalu berlebihan. Dia pura-pura baik, tapi sebenarnya ingin merebut toko ini dari ibu. Saya dengar dia diam-diam dekat dengan pelanggan tetap kita. Jangan-jangan nanti dia malah buka toko sendiri dan bawa semua pelanggan kita ke sana. Bisik Manda dengan suara penuh racun. Ibu Kasmuti yang tadinya duduk membelakangi Manda perlahan menoleh. Tatapan matanya kosong, tapi terasa menusuk sampai ke tulang. Kamu iri padanya, Manda? Suara Ibu Kasmuti datar, tapi ada nada aneh di baliknya. Dingin dan dalam, seolah bukan hanya suara manusia biasa. Manda tercekat, tapi buru-buru menggeleng. Saya cuma khawatir sama toko ini, Bu. Saya setia sama Ibu. Saya nggak mau ada yang merebut apa yang Ibu bangun. Niken harus diusir. Dia cuma bikin toko kita rugi, Bu. Ucap Manda sambil menunduk. Suaranya gemetar. Ibu Kasmuti diam sejenak. Ia menatap Manda dengan pandangan yang terasa menelanjangi isi kepalanya. Lalu perlahan sudut bibirnya melengkung ke atas. Kalau begitu, kita harus pastikan dia nggak akan bisa merebut apapun, kata Ibu Kasmuti. Suaranya lebih rendah dari biasanya, seperti suara yang datang dari dalam lorong gelap. Manda menelan ludah. Ada sesuatu dalam tatapan Ibu Kasmuti yang membuatnya merasa tidak nyaman. Tapi, rasa iri dan bencinya lebih kuat dari rasa takut. Malam itu, Manda sulit tidur. Ia merasa ruangan kos kecilnya lebih pengap dari biasanya. Udara terasa berat dan ada bau anyir samar-samar yang seperti menempel di hidungnya sejak siang tadi. Saat akhirnya ia mulai terlelap, ia bermimpi aneh. Ia melihat Niken berdiri di tengah toko, tubuhnya lemas dan matanya kosong. Di belakangnya berdiri sosok tinggi besar, hitam legam, dengan tanduk melengkung dan mata merah membara. Sosok itu merunduk ke arah Niken, lalu menoleh ke arah Manda. Tersenyum. Gigi-gigi tajam dan hitam menyeringai lebar. Manda terbangun dengan napas memburu. Jantungnya berdebar keras. Tapi ia tidak menjerit karena di pojok kamarnya yang gelap, ia melihat sesuatu. Bayangan tinggi besar berdiri diam di sana. Matanya merah menyala. Lalu, bayangan itu berbisik. Suara berat dan serak bergema di kepalanya. Niken atau kau, Manda menjerit. Sejak malam mimpi buruk itu, Manda jadi berbeda. Wajahnya pucat, matanya cekung, dan tiap kali melihat Niken, ia merasa dadanya sesak, bukan karena benci lagi, tapi karena ketakutan yang menjalar tanpa alasan jelas. Sementara itu, Niken tetap bekerja dengan rajin, tak menyadari ada badai kebencian dan rencana jahat yang perlahan-lahan mengelilinginya. Namun, di balik senyum hangat Niken, ada sesuatu yang mulai berubah di toko itu. Udara terasa lebih berat. Suara gemerincing emas di etalase terasa lebih nyaring dari biasanya, seolah-olah memekakkan telinga. Terkadang, Niken merasa ada yang memperhatikannya, bukan pelanggan, bukan Ibu Kasmuti, bukan Manda, tapi sesuatu di luar jangkauan matanya. Malam itu, toko sudah tutup. Niken baru saja selesai membereskan etalase terakhir. Ia pamit pada Ibu Kasmuti yang sedang duduk di kursi kayu tua di ruang belakang, menatap cermin besar buram yang tampak lebih gelap dari biasanya. Namun, saat hendak pulang, Niken merasa ada yang aneh. Udara terasa sangat dingin, padahal malam ini tidak hujan. Dari arah belakang toko terdengar suara samar, bisikan. Niken. Niken menoleh cepat, tapi toko sudah kosong. Siapa? Gumamnya, tenggorokannya mendadak kering. Ia melangkah ragu ke arah belakang toko, melewati lorong sempit menuju gudang.
Lampu di lorong redup, kelap-kelip seperti mau padam. Tiba-tiba, brak! Pintu gudang terbanting keras. Niken terlonjak, napasnya memburu. Pelan-pelan ia mendekati pintu itu. Tangannya bergetar saat hendak membuka, tapi sebelum sempat menyentuh, kenop ia mendengar sesuatu dari dalam. Suara lirih, seperti orang mengerang kesakitan. Dengan napas tersengal, Niken akhirnya memberanikan diri membuka pintu. Gudang gelap dan berantakan, penuh kardus dan barang-barang lama yang berdebu. Tapi di tengah ruangan, di lantai yang dingin dan lembab ada cermin besar tua. Cermin yang sama seperti di ruang belakang, tempat Ibu Kasmuti selalu duduk. Tapi kali ini, bayangan di cermin itu bukan bayangan Niken. Ia melihat bayangan seorang wanita, lain, berambut panjang kusut, wajahnya pucat dengan mata kosong hitam. Wanita itu mengenakan baju lusuh, tubuhnya penuh luka lebam dan goresan. Niken ingin berteriak, tapi suara tak bisa keluar. Lalu wanita di cermin itu tersenyum. Senyum lebar yang menyayat wajahnya sampai ke pipi, memperlihatkan gigi-gigi hitam berlumuran darah. "Selamatkan aku." Suara wanita itu serak, tapi jelas. Terdengar di kepala Niken. Niken terhuyung mundur, tubuhnya gemetar hebat. Tapi sebelum ia bisa lari, cermin itu tiba-tiba bergetar hebat dan pecah dengan suara keras. Pecahannya berhamburan ke lantai. Dari pecahan cermin itu, Niken melihat sesuatu yang lebih mengerikan lagi. Di antara serpihan kaca, ada bayangan lain, sosok tinggi besar dengan tubuh hitam legam, bertanduk dan bermata merah menyala. Sosok itu menatap Niken. Tatapannya dingin, penuh rasa lapar. Niken terjatuh ke lantai. Tubuhnya terasa lemas. Sosok itu bergerak mendekat. Tiba-tiba suara berat menggelegar memecah ketegangan. "Cukup." Sosok itu menghilang seketika dan di ambang pintu berdiri Ibu Kasmuti. Matanya menatap Niken tajam. Tapi ada sesuatu di wajahnya. Bukan kekhawatiran, tapi kemarahan. "Jangan pernah masuk ke sini lagi, Niken," suara Ibu Kasmuti bergetar rendah. "Kalau kamu tahu terlalu banyak, kamu tidak akan bisa keluar dari sini hidup-hidup." Niken menatap bosnya dengan bingung dan ketakutan, tapi ia terlalu lemah untuk bertanya. Ibu Kasmuti mendekat, lalu berbisik di telinga Niken sebelum meninggalkannya di lantai yang dingin. "Aku butuh satu lagi tumbal, dan aku masih memutuskan siapa yang lebih pantas." Niken merasakan bulu kuduknya meremang. Untuk pertama kalinya ia sadar bahwa ada rahasia gelap yang lebih dalam di balik kemewahan toko emas ini, dan nyawanya mungkin jadi harga yang harus dibayar. Manda duduk sendirian di kosannya yang pengap. Lampu kamar berkedip-kedip, dan udara terasa jauh lebih panas dari biasanya. Matanya cekung, wajahnya semakin pucat. Tidurnya tidak pernah nyenyak lagi sejak malam itu. Sejak sosok bertanduk merah menyala muncul dalam mimpinya dan berbisik langsung ke telinganya. "Niken, atau kau, setiap malam mimpi buruk itu kembali." Sosok hitam legam itu makin jelas. Terkadang ia tidak hanya berdiri di sudut kamarnya, tapi juga merayap ke ranjangnya. Mendekat sampai ia bisa merasakan napas panas dan bau busuk dari mulutnya. Manda tidak tahan lagi. Ia merasa seakan hidupnya sudah dikejar bayangan kematian. Di tengah keputusasaan itu, Manda kembali menemui Ibu Kasmuti di toko malam-malam. Saat toko sudah sepi, toko terasa lebih gelap dari biasanya, meski lampu-lampunya menyala. Rasanya seolah bayangan menempel di dinding dan melayang di udara. Aroma dupa anyir semakin tajam menusuk hidung. Ibu Kasmuti duduk di kursi kayu tua, seperti biasa menatap cermin besar buram di ruang belakang. Tapi kali ini cerminnya tampak berbeda. Ada kabut hitam samar yang berputar di permukaannya, seolah cermin itu bukan cermin biasa. Manda menelan ludah lalu bicara dengan suara gemetar. "Ibin, saya nggak tahan lagi. Saya mau Niken pergi, apapun caranya, saya rela. Rela lakukan apa saja asal saya selamat." Ibu Kasmuti menoleh perlahan. "Kamu tahu apa yang kamu minta, Manda?" Suaranya dingin dan berat. "Kalau Niken yang jadi,
Tumbal, kamu harus bayar harganya juga. Manda merasa jantungnya berdentum keras. Tapi bayangan sosok bertanduk merah terus menghantuinya. Ia tak punya pilihan. Saya rela, Bu. Asal saya selamat. Asal Niken pergi. Saya rela. Ibu Kasmuti tersenyum. Senyum yang membuat Manda bergidik. Kalau begitu kita mulai sekarang. Ibu Kasmuti bangkit. Ia mengambil sebuah kotak kayu tua dari lemari besi di pojok ruangan. Kotak itu berwarna hitam legam, dan ada ukiran aneh yang terlihat seperti simbol-simbol kuno di bagian penutupnya. Ia membuka kotak itu pelan-pelan. Di dalamnya ada segumpal rambut hitam kusut, bercampur dengan sesuatu yang terlihat seperti tulang kecil berwarna gelap. Niken harus menyentuh ini. Suara Ibu Kasmuti pelan tapi tegas. Kalau dia menyentuhnya, roh penjaga toko ini akan memilih dia dan membawanya sebagai tumbal. Tapi ingat Manda, mata Ibu Kasmuti menatap tajam, menusuk seperti belati. Kalau gagal, dia tidak akan mati sendirian. Manda menelan ludah. Keesokan harinya, toko emas kembali ramai seperti biasa. Niken datang dengan senyum hangat. Meski ia masih merasa gelisah sejak kejadian aneh di gudang semalam. Manda sudah menyiapkan rencana. Ia menaruh kotak hitam kecil itu di bawah meja kasir, tepat di tempat Niken biasa bekerja. Siang hari saat toko sedang ramai, Manda pura-pura menjatuhkan sebuah nampan perhiasan di dekat meja kasir. Emas berhamburan ke lantai. "Niken, tolong bantu aku ambil ini," seru Manda dengan suara manis yang dipaksakan. Niken, seperti biasa, langsung membantu. Ia berjongkok dan meraih emas yang berserakan. Tapi, saat tangannya tanpa sengaja menyentuh kotak hitam itu, brak, lampu toko langsung berkedip-kedip, lalu padam total. Toko mendadak gelap gulita, orang-orang berteriak panik. Niken merasakan hawa dingin menyelusup sampai ke tulangnya. Tiba-tiba, di telinganya ada suara berbisik pelan. Niken, ia membeku di tempat. Suara itu sama seperti yang ia dengar semalam. Dalam kegelapan matanya mulai menyesuaikan. Ia bisa melihat bayangan, banyak sekali bayangan. Bayangan hitam. Samar itu bergerak di dinding, merayap seperti kabut. Di tengah-tengah bayangan, ia melihat sesuatu yang lebih besar. Sosok tinggi bertanduk, bermata merah menyala. Sosok itu menatap langsung ke arahnya. Niken ingin berteriak, tapi tenggorokannya tercekat. Sosok itu melangkah maju. Setiap langkahnya terdengar berat seperti kaki besi yang menyeret rantai. Nafasnya panas, bau darah dan anyir memenuhi ruangan. Tiba-tiba lampu menyala kembali. Semua kembali normal. Tapi ada yang salah. Pelanggan berkerumun dan berbisik. Manda berdiri kaku. Wajahnya pucat seperti mayat. Di tengah toko, Niken berdiri diam, tapi tangannya gemetar hebat. Ia melihat ke bawah. Kotak hitam yang ia sentuh tadi sudah hilang. Dan di tempatnya, ada segumpal rambut kusut bercampur darah hitam kental. Manda mundur perlahan, matanya membelalak ketakutan. Ibu Kasmuti berdiri di pintu ruang belakang, menatap Niken dengan ekspresi datar. "Sudah dimulai," bisiknya pelan, nyaris tak terdengar. Manda merasa kakinya lemas. Ia baru sadar satu hal. Niken bukan yang akan jadi tumbal. Ia sendirilah yang dipilih. Malam itu, Manda terbangun dengan napas tersengal. Kosannya gelap gulita, padahal tadi ia ingat jelas sudah menyalakan lampu sebelum tidur. Keringat dingin membasahi leher dan punggungnya. Jantungnya berdetak cepat seakan mau meledak. Ia melirik ke jam dinding. Pukul 02.13 dini hari. Tiba-tiba terdengar suara samar dari sudut kamar. Manda membeku. Tenggorokannya terasa tercekat. Itu bukan suara manusia. Suaranya dalam, serak, dan bergema, seolah berasal dari lorong panjang yang gelap. Perlahan, ia menoleh ke arah suara. Di pojok kamar yang gelap ada sesuatu. Bayangan hitam berdiri diam. Sosok tinggi besar dengan tanduk melengkung hampir menyentuh langit-langit. Matanya merah menyala, menatap Manda tanpa berkedip. Manda ingin berteriak, tapi suaranya seperti terkunci di tenggorokan. Sosok itu bergerak.
Tubuhnya melengkung aneh. Tulangnya berderak seolah patah tiap kali ia bergerak maju. Setiap langkah yang diambilnya meninggalkan suara berat seperti besi terseret di lantai. Bukan Niken, tapi kau. Suaranya berbisik langsung ke dalam kepala. Manda merasakan tubuhnya gemetar hebat. Ia mencoba mundur ke tempat tidur, tapi punggungnya malah menabrak dinding. Ia terjebak, sosok itu makin mendekat. Nafasnya panas dan berbau busuk. Perpaduan anyir darah dan daging busuk. Kau yang harus membayar. Kau yang memanggilku. Manda menutup matanya kuat-kuat. Pergi, pergi. Ia berteriak histeris. Saat ia membuka matanya lagi, sosok itu hilang. Tapi ia masih bisa mendengar suara napas berat di dekat telinganya. Keesokan harinya, Manda tiba di toko dengan wajah kusut. Matanya merah dan cekung. Ia tak tidur semalaman. Niken menatap Manda dengan bingung. Kamu kenapa, Manda? Sakit? Tanya Niken lembut. Manda menoleh. Ada tatapan kosong di matanya. Bibirnya bergetar seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi ia hanya diam. Ibu Kasmuti keluar dari ruang belakang. Niken, kamu bantu saya di dalam sebentar. Ucapnya dengan nada datar. Niken mengangguk dan beranjak ke belakang. Manda menatap punggung Niken dengan pandangan penuh ketakutan. Suaranya serak, hampir berbisik. Niken, jangan masuk ke sana. Niken menoleh sebentar bingung, tapi Ibu Kasmuti sudah menunggu di pintu belakang. Ia tak berani membantah. Manda gemetar. Ia tahu ada sesuatu di dalam sana. Ia tahu Ibu Kasmuti bukan sekadar pemilik toko biasa. Di ruang belakang toko, ruangan itu terasa lebih dingin dari biasanya. Aroma dupa anyir masih terasa kuat. Niken memperhatikan cermin besar buram di pojok ruangan. Rasanya ada yang aneh dengan cermin itu. Seperti ada bayangan samar yang bergerak di balik permukaannya. Ibu Kasmuti berdiri di dekat cermin. Niken, panggilnya pelan. Niken mendekat. Kamu tahu nggak kenapa toko ini selalu laris dan nggak pernah bangkrut? Suara Ibu Kasmuti terdengar pelan tapi bergetar. Niken menggeleng. Karena ada yang menjaga. Tapi penjaga itu butuh makan. Niken menatap Ibu Kasmuti bingung. Bu, maksudnya apa? Ibu Kasmuti tersenyum tipis. Tapi senyumnya terasa salah. Setiap 7 tahun, ada tumbal. Kalau enggak, kita semua akan mati. Aku enggak punya pilihan. Ini sudah jadi bagian dari perjanjiannya. Niken merasakan napasnya tercekat. Tubuhnya mendadak terasa dingin. Ibu Kasmuti menatap cermin, lalu berbisik, aku sudah bawa yang baru. Tiba-tiba, cermin bergetar hebat. Kabut, hitam di dalamnya berputar liar. Dari dalam cermin muncul 2 tangan hitam besar dengan kuku panjang dan tajam. Tangan itu merayap keluar, lalu sesuatu mulai muncul. Kepala bertanduk, mata merah menyala, dan wajah hitam menganga dengan gigi-gigi tajam berlumuran darah. Niken, menjerit Ibu Kasmuti hanya menatap kosong, dia sudah datang. Sosok itu merangkak keluar dari cermin, mendekat ke arah Niken. Nafasnya panas berbau anyir. Niken berusaha mundur tapi sesuatu menahan kakinya. Ia menoleh ke bawah. Tangannya gemetar melihat bayangan hitam melilit kakinya, merayap naik. Bu, tolong saya. Niken berteriak panik. Ibu Kasmuti menatap Niken sebentar lalu membisikkan kata terakhir. Maaf Niken, ini bukan aku yang pilih. Niken menjerit histeris saat sosok itu menggapai lehernya. Di luar, Manda mendengar suara jeritan Niken dari ruang belakang. Ia membeku, tapi sebelum ia sempat bergerak, suara berbisik kembali terdengar di telinganya. Kau pikir kau aman, Manda? Dingin, itu merayap di tengkuknya. Ia berbalik perlahan dan melihat sosok bertanduk itu berdiri tepat di belakangnya, tersenyum lebar. Kau berikutnya. Manda berdiri mematung di tengah toko yang sunyi, napasnya memburu. Di depannya sosok bertanduk itu masih berdiri diam. Matanya merah menyala menatap langsung ke dalam jiwanya. Kau berikutnya. Suara itu bukan sekadar bisikan, itu seperti gemuruh dari dalam kepalanya sendiri. Manda mencoba berlari, tapi kakinya terasa berat.
seakan terikat rantai tak kasat mata. Tubuhnya gemetar hebat. Sosok itu bergerak perlahan. Setiap langkahnya menimbulkan suara gemertak seperti tulang-tulang patah. Manda bisa mendengar napas makhluk itu, kasar dan panas, bercampur bau busuk darah dan daging membusuk. Kau yang memanggilku, kau yang meminta, kau yang harus membayar. Manda menggeleng ketakutan, air matanya mengalir deras. Tidak, aku cuma ingin Niken pergi, aku cuma mau selamat. Sosok itu tertawa rendah, suara tawa yang menggetarkan ruangan. Tidak ada yang, selamat Manda. Tiba-tiba tubuh Manda terasa ditarik keras ke belakang. Ia jatuh terjerembab di lantai toko yang dingin. Ia menoleh dan di sana, di ambang pintu ruang belakang berdiri Niken. Tapi Niken tampak berbeda. Wajahnya pucat, matanya kosong dan tubuhnya bergetar pelan. Niken, kamu masih hidup? Suara Manda bergetar. Niken tidak menjawab. Ia hanya berdiri di sana, menatap Manda tanpa ekspresi. Lalu perlahan, bibirnya bergerak. Kamu yang menjebak aku. Manda merasa jantungnya seperti diremas. Tidak, aku nggak tahu ini bakal begini. Aku nggak mau kamu mati, aku cuman. Niken melangkah mendekat, tapi gerakannya aneh. Seperti ditarik paksa oleh sesuatu yang tak terlihat. Setiap langkahnya meninggalkan jejak darah di lantai. Manda tersedak tangis. Ibu Kasmuti tiba-tiba muncul dari belakang Niken. Wajahnya terlihat lebih tua, lebih kusam. Sudah terlambat, Manda. Suara Ibu Kasmuti parau seperti keluar dari lubang dalam. Manda menatapnya putus asa. Kenapa, Bu? Kenapa saya juga? Bukannya yang harus jadi tumbal cuma satu. Ibu Kasmuti menatap Manda dengan tatapan kosong. Kamu pikir tumbal cuma satu? Suaranya dingin. Setiap kali ada tumbal, dia akan menuntut satu lagi. Dan satu lagi, begitu terus sampai puas. Manda membelalak. Jadi, saya memang dari awal direncanakan jadi tumbal juga? Ibu Kasmuti menatapnya dalam-dalam. Tidak, Manda. Jawabnya lirih. Kamu cuman pengganti. Tumbal aslinya harus aku. Tapi aku nggak mau mati. Air mata Manda makin deras. Jadi, Bu, Ibu, rela nyuruh aku mati? Saya yang setia sama Ibu. Ibu Kasmuti memalingkan wajah. Saya cuma ingin hidup lebih lama. Manda menangis terseduh-seduh. Tubuhnya lemas. Tiba-tiba, suara tawa kasar menggema lagi. Lucu sekali manusia. Sosok bertanduk itu muncul dari kegelapan di belakang Ibu Kasmuti. Matanya bersinar seperti bara api. Kasmuti, kau pikir bisa menipuku? Suara makhluk itu bergetar seperti guru. Ibu Kasmuti berbalik, wajahnya pucat pasi. Tidak. Aku sudah kasih tumbalnya. Niken dan Manda. Itu cukup buat 7 tahun lagi. Makhluk itu mendekat. Nafasnya membuat udara bergetar. Aku mau lebih. Kau sudah berjanji. Jiwa kamu, milikku. Sebelum Ibu Kasmuti sempat berteriak, makhluk itu meraih lehernya dengan cakar besar. Kerak, tulang leher. Ibu Kasmuti patah dalam sekali remasan. Tubuhnya terkulai seperti boneka kain dan dilempar ke lantai. Matanya terbuka lebar kosong. Manda menjerit sejadi-jadinya, sosok itu menoleh padanya. Nah, sekarang tinggal kau. Manda berusaha merangkak mundur. Enggak, jangan aku. Tolong, aku nggak mau mati. Makhluk itu melangkah mendekat. Sudah terlambat. Tepat saat cakar makhluk itu hampir menyentuh Manda. Cukup. Tiba-tiba suara Niken menggema keras. Manda dan makhluk itu sama-sama menoleh. Niken berdiri di sana. Tapi kali ini, matanya yang kosong kini berkilat penuh amarah. Kamu udah ambil cukup jiwa. Sekarang waktunya kamu pergi. Makhluk itu menatap Niken. Sejenak, ia terdiam. Lalu ia tertawa keras. Kau pikir bisa menghentikanku, manusia lemah? Niken tidak gentar. Toko ini bukan cuma milik Kasmuti. Aku juga kerja di sini. Aku juga bagian dari tempat ini. Kalau aku masih hidup, kamu nggak bisa ambil semuanya. Makhluk itu menggeram, lalu mendekat. Kau mau berkorban untuk dia, Niken?
Niken menatap Manda, sekilas senyum kecil muncul di wajahnya. Aku nggak pernah minta semua ini terjadi, tapi kalau ada yang harus mengakhirinya, aku siap. Manda menatap Niken, air mata mengalir. Niken, jangan. Tapi Niken sudah melangkah maju. Ambil aku, biarkan dia pergi. Makhluk itu menatap Niken sejenak, lalu tertawa lagi. Baiklah, aku terima jiwamu. Sosok bertanduk itu meraih Niken dengan cakar besar. Saat tangannya menyentuh Niken, tubuh Niken bercahaya terang. Ah! Makhluk itu menjerit kesakitan. Cahaya dari tubuh Niken makin terang, menerangi seluruh toko. Manda menutup matanya. Saat dia membuka matanya lagi, toko sudah kosong. Niken dan makhluk itu sudah hilang. Hanya ada lantai berlumuran darah dan cermin besar yang kini retak. Hari itu langit mendung gelap, seakan seluruh kota ikut berkabung. Toko emas milik Ibu Kasmuti kini dipasangi garis polisi. Di dalam hanya tersisa lantai berlumuran darah, cermin besar yang pecah, dan mayat Ibu Kasmuti yang ditemukan dengan wajah membiru, matanya membelalak ketakutan. Manda duduk di bangku kayu di depan toko. Wajahnya kosong, matanya sembab, bibirnya pecah-pecah. Ia tak bicara sejak kejadian itu. Niken, sahabatnya, sudah tidak ada. Ia merasa tubuhnya kosong, dingin, seolah ada sesuatu yang ikut mati di dalam dirinya. Polisi mengira ini cuma perampokan, brutal. Mereka tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi Manda tahu, ia tahu sesuatu yang lebih buruk sedang menunggu. Malam itu Manda pulang ke kosannya. Ia menatap cermin di kamarnya. Wajahnya terlihat kusut dengan mata merah sembab. Saat ia berbalik ke tempat tidur, tap, 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 Manda membeku. Ada suara langkah kaki di luar kamarnya. Perlahan, langkah itu berhenti tepat di depan pintu. Hening, Manda menatap pintu dengan jantung berdebar kencang. Tangannya gemetar, tok, tok, tok. 3 ketukan pelan. Manda. Suara itu pelan, berbisik, tapi Manda mengenalnya. Itu suara Niken. Manda merasa darahnya membeku. Niken? Suaranya lirih, nyaris tak keluar. Tak ada jawaban. Pelan, gagang pintu mulai berputar. Krek-krek, pintu terbuka perlahan. Manda menahan napas. Matanya membelalak lebar saat sosok di balik pintu tampak. Itu memang Niken, tapi bukan Niken yang ia kenal. Wajahnya pucat membiru, matanya kosong dan hitam legam. Bibirnya kering pecah dan dari lehernya ada bekas luka gosong yang menghitam. Niken, bisik Manda, air matanya jatuh. Niken tersenyum. Tapi senyumnya salah. Kenapa kamu selamat, Manda? Harusnya kamu juga mati, kayak aku. Manda terpaku. Tubuhnya gemetar hebat. Niken, aku nggak mau kamu mati. Aku nggak tahu semua ini bakal jadi kayak gini. Aku nggak mau. Senyum Niken memudar. Aku nggak bisa pergi, Manda. Dia masih di sini. Dia nggak akan lepasin kita. Manda menatap sahabatnya dengan mata berkaca-kaca. Siapa yang nggak ngelepasin kita, Niken? Tiba-tiba suasana kamar berubah. Udara jadi dingin menusuk. Niken menatap Manda dengan sorot mata penuh ketakutan. Dia masih lapar. Tiba-tiba, dari belakang Niken, muncul bayangan hitam besar. 2 mata merah menyala perlahan terbuka dalam kegelapan. Makhluk itu belum pergi. Manda berteriak sekuat tenaga saat sosok itu muncul di belakang Niken, mencengkeram bahunya. Tumbal belum lunas. Suara berat itu bergema di seluruh kamar. Sebelum Manda sempat berlari, sosok itu mengulurkan tangannya, cakar panjang berlumuran darah, dan menarik Niken kembali ke kegelapan. Niken menatap Manda untuk terakhir kalinya. Lari, Manda. Selamatkan dirimu. Manda berusaha meraih tangan Niken, tapi pintu kamar mendadak membanting keras dan menutup sendiri. Braka! Sunyi, Manda terjatuh di lantai. Napasnya tersengal-sengal. Ia menatap pintu yang kini tertutup rapat. Niken. Bisiknya lirih, suaranya pecah. Tiba-tiba cermin di kamarnya bergetar pelan. Retakan kecil muncul di tengah permukaannya, lalu menjalar cepat. Krik! Cermin itu pecah. Dan dari balik pecahan kaca, Manda melihat sesuatu. Matanya membelalak ngeri.
Di sana, di dalam pantulan cermin, ia melihat dirinya sendiri. Tapi bukan dirinya yang biasa. Wajahnya tampak pucat, matanya hitam legam seperti milik Niken, dan di lehernya ada bekas luka gosong yang sama. Bayangan dirinya di cermin tersenyum lebar. "Kau pikir bisa kabur, Manda?" Manda menatap cermin yang retak, nafasnya tersengal-sengal. Bayangan dirinya di dalam pantulan itu masih menatapnya balik, dengan senyum miring yang salah, mata hitam legam, dan luka gosong di leher yang persis seperti Niken. "Kau pikir bisa kabur, Manda?" Suara itu berbisik pelan, tapi bergema di kepalanya seperti suara yang muncul dari dasar sumur gelap. Manda membeku. Kakinya terasa lumpuh, tapi hatinya berteriak untuk lari. "Bukan aku yang seharusnya mati. Kamu yang harusnya diambil." Bayangan dalam cermin tersenyum makin lebar. Tiba-tiba dari balik cermin yang pecah, sesuatu merayap keluar. Tangan, kulitnya abu-abu pucat, jarinya panjang dengan kuku hitam yang tajam. Tangan itu bergerak pelan, merayap seperti laba-laba, menembus. Kaca seolah cermin itu cuman air. Manda berusaha mundur, tapi punggungnya menabrak dinding. Tangannya gemetar, jantungnya berdetak kencang, sampai terasa menyakitkan di dada. Tangan itu makin keluar, diikuti wajahnya. Itu wajah Manda, tapi bukan Manda. Kulit wajahnya rusak seperti daging yang terbakar dan meleleh. Matanya bolong hitam legam, dan dari bibirnya yang koyak keluar suara gemertak pelan, seperti tulang yang saling bergesekan. "Aku, bukan kamu." Manda menjerit sekuat tenaga, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Bayangan dirinya merangkak keluar sepenuhnya. Tubuhnya bengkok, bergerak seperti makhluk yang patah semua tulangnya. "Kamu, yang harusnya jadi tumbal." Manda merasa perutnya mual. "Enggak, aku enggak mau mati, aku enggak salah." Bayangan itu mendekat, dan setiap langkahnya menimbulkan bunyi krek-krek, seperti tulang remuk. "Bukan salah soal hidup atau mati, Manda. Kamu udah diikat sama perjanjian darah." Manda terperanjat. "Perjanjian darah? Aku nggak pernah bikin perjanjian apapun." Bayangan itu tertawa kecil. "Ibu Kasmuti yang buat, tapi dia masukin nama kamu juga. Kamu bagian dari toko itu. Dan sekarang kamu bagian dari tumbalnya." Manda membelalak, "Nggak mungkin." Bayangan itu makin mendekat, hingga wajah mereka nyaris bersentuhan. Manda bisa mencium bau busuk dari napasnya, bau daging hangus dan darah basi. "Toko itu masih lapar, Manda, dia butuh nyawa lagi. Kalau bukan kamu," bayangan itu menyeringai, "maka orang yang kamu sayang bakal diambil." Manda terdiam. Tubuhnya gemetar hebat. Orang yang dia sayang, wajah ibunya langsung terlintas di pikirannya. Jangan ganggu mereka. Ambil aku aja, jangan mereka." Bayangan itu memiringkan kepala, senyumnya melebar aneh hingga ke pipi yang koyak. "Kamu mesti harus pilih, Manda. Kamu yang mati atau mereka yang diambil." Manda menangis terisak, tubuhnya melemas. "Kenapa aku? Kenapa harus aku?" Bayangan itu berbisik pelan, tepat di telinganya. "Karena kamu hidup di atas kematian orang lain." Manda menjerit sekuat tenaga. Tapi jeritannya terhenti tiba-tiba ketika cermin di belakang bayangan itu pecah total, meledak jadi serpihan kecil. Bayangan itu ikut menghilang. Manda jatuh terduduk di lantai. Nafasnya terengah-engah, dada terasa seperti ditimpa batu besar, tapi ia sadar. Ini belum selesai. Manda terbangun di tempat tidurnya. Keringat membasahi tubuhnya. Dia berharap ini cuma mimpi buruk. Tapi ketika ia menoleh ke meja, ada sesuatu di sana. Sepucuk amplop hitam. Tangannya gemetar saat meraihnya. Di bagian depannya tertulis nama Manda dengan tulisan merah seperti darah yang mengering. Pelan ia membuka amplop itu. Isinya hanya secarik kertas tua bertulisan tangan dengan tinta merah. "Tumbal belum lunas. Kau punya waktu 3 hari. Pilih, kau atau mereka." Manda duduk membeku di tempat tidurnya. Amplop hitam itu masih gemetar di tangannya. Pesan di dalamnya terus bergema di kepalanya.
Tumbal belum lunas. Kau punya waktu 3 hari. Pilih, kau atau mereka. Tangannya bergetar hebat. Dadanya naik turun. Cepat, ia tahu ini bukan mimpi. Semua ini nyata. Tiba-tiba lampu kamar berkedip-kedip. Udara berubah dingin lagi. Manda merasakan sesuatu yang familiar. Hawa berat dan jahat yang menyelimutinya. Dia datang lagi. Pelan-pelan dari sudut kamar yang gelap muncul suara. Kamu mau pilih siapa, Manda? Suara itu serak, pelan tapi menusuk, sampai ke tulang. Bayangan hitam itu merayap keluar dari dinding seperti kabut pekat. 2 mata merah menyala muncul dalam kegelapan. Manda terisak. Jangan ambil mereka. Ambil aku aja. Bayangan itu mendekat. Senyumnya menyeringai lebar, lebih lebar dari wajah manusia biasa. Kamu yakin? Mati nggak semudah yang kamu pikir, Manda. Manda menggertakkan giginya. Matanya berair, tapi tatapannya penuh tekad. Ya, ambil aku aja. Jangan ganggu keluargaku. Bayangan itu tertawa kecil. Tawa yang lebih mirip gemeretak tulang yang hancur. Baiklah, tapi aku nggak akan ambil kamu sekarang. Aku mau kamu rasain dulu gimana rasanya kehilangan. Tiba-tiba, ponsel Manda berdering kencang di meja. Ia tersentak dan buru-buru meraihnya. Layar ponselnya menunjukkan nama. Ibu Manda langsung menjawab, Bu, tolong jangan keluar rumah. Ada yang mau ambil nyawa kita, Bu. Tolong jangan keluar." Tapi yang terdengar dari seberang bukan suara ibunya, melainkan suara napas berat dan gemeretak tulang. Terlambat, Manda. Sambungan langsung terputus. Manda terengah, jantungnya terasa mencelus. Tidak. Ia langsung berlari keluar kamar tanpa peduli lagi. Malam yang dihantui Manda berlari di tengah malam. Kakinya gemetar, tapi ia terus berlari sekuat tenaga menuju rumah ibunya. Angin malam terasa menusuk kulit. Jalanan terasa sepi dan mencekam, seolah seluruh dunia ikut membeku dalam kengerian. Saat ia hampir sampai, ia melihat sesuatu di ujung jalan. Seorang wanita berdiri diam di bawah lampu jalan yang berkedip. Manda mengenalinya, ibunya. "Ibu," teriak Manda. Tapi ibunya hanya berdiri diam, wajahnya kosong. Manda mendekat, tapi semakin dekat, jantungnya serasa ingin meledak. Itu bukan ibunya, wanita itu berbalik. Perlahan, wajahnya pucat, matanya bolong hitam, bibirnya sobek sampai ke telinga. Lehernya miring seperti habis dipatahkan. "Kenapa kamu nggak nyelamatin aku, Manda?" Itu suara Niken. Manda berteriak sekuat tenaga dan berlari ke arah rumah ibunya, melewati sosok mengerikan itu. Sampai di depan rumah, pintunya sudah terbuka. "Ibu!" Manda masuk, tapi rumah itu sunyi. Terlalu sunyi. Ia berlari ke kamar ibunya. Saat pintu kamar terbuka, ibunya sudah tergantung di plafon, lehernya tertekuk dengan mata. Melotot ke arah Manda. Dari mulutnya keluar suara serak samar. "Kamu seharusnya yang mati, Manda." Manda terhuyung mundur. Air matanya jatuh tanpa henti. "Tidak, ini nggak adil." Tiba-tiba, bayangan hitam besar muncul di belakang ibunya. Mata merah itu bersinar terang. "Kamu pilih terlalu lambat, Manda." Manda berteriak sekuat tenaga, tapi gelap menelannya. Akhir yang kelam pagi harinya, warga menemukan rumah itu sepi. Polisi yang datang menemukan 2 mayat, seorang ibu yang tergantung di kamar, dan seorang wanita muda, Manda, yang tergeletak di lantai dengan mata terbuka. Wajahnya membiru dan ekspresi ketakutan luar biasa di wajahnya. Tapi ada satu hal yang aneh. Di dinding kamar Manda, ada tulisan besar berwarna merah gelap, "Tumbal belum lunas." Toko emas Ibu Kasmuti kembali dibuka oleh pemilik baru. Dan setiap malam, orang-orang yang lewat di depan toko bersumpah. Mereka melihat sosok wanita muda berdiri di balik kaca etalase, menatap keluar dengan mata kosong. Suaranya kadang terdengar, pelan berbisik di tengah malam, "Tolong, jangan biarkan aku jadi tumbal lagi." Ibu Kasmuti rela melakukan pesugihan demi kekayaan. Tapi akhirnya,
Ia sendiri terjerat kutukan yang diciptakannya. Harta yang didapat dari jalan sesat selalu menuntut bayaran, dan bayaran itu lebih mahal dari apapun. Manda yang awalnya hanya iri pada Niken akhirnya terjebak dalam lingkaran setan yang lebih besar. Rasa iri yang dipelihara bisa menuntun pada kehancuran yang tak terbayangkan. Manda dipaksa memilih antara dirinya atau orang yang ia sayang. Hidup seringkali menempatkan kita di situasi sulit, dan kadang tidak ada pilihan yang benar-benar baik. Sekali seseorang menyerahkan jiwanya untuk kekuatan gelap, ia akan terjebak selamanya. Seperti kutukan toko emas yang terus menuntut tumbal, kegelapan tidak pernah puas. Manda terlambat bertindak dan penyesalannya datang ketika semuanya sudah hancur. Kadang kesempatan menolong orang lain atau menebus kesalahan hanya datang sekali, dan menunda bisa berarti kehilangan segalanya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan ceritanya. Jangan lupa tinggalkan pesan dari cerita tersebut di kolom komentar. Semoga kalian sehat selalu dan lancar rezeki. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.